Selamat datang di channel Omah Panel. Kali ini kami akan mereview unit inverter kapasitas 5000 watt dual mode, bisa 24 volt dan 48 volt. Saat ini yang disetting adalah 24 volt, jadi daya yang dikeluarkan inverter ini maksimal 2500. Ketika kita pakai 48 volt, dayanya naik sampai 2 kali lipatnya. Ini inverter pesanan bapak ya biasanya. Kalau ibu menyetujui. Apa? Oh, pesanan bapak ini. Bapak Ponco Jogja. Parto, Bapak Parto. Maaf, Pak Parto. Terima kasih sudah pesan inverter ini. Kita masuk ke panel utama, ya. Ini wattmeter untuk menunjukkan output inverter ini AC, tegangan AC. Ada kWh meter, ada frekuensi, ada tegangan. Output inverter ini 226. Kemudian tegangan baterai di sini 28,2, pakai mode 24 volt. Ini untuk mengaktifkan inverter dan ini indikator untuk inverter running. Kemudian inverter proteksi, LED akan menyala dan LED merah akan padam. Ketika terjadi proteksi atau overload, maka LED off ini akan hidup. Kita masuk ke bagian dalam untuk bagian instalasi. Sebelum instalasi kita pastikan semuanya rapi. Setelah paket datang, di sini ada MCB inverter untuk menghidupkan, untuk menyambungkan inverter ini ke beban. Kemudian soft start berfungsi untuk ketika kita menyambungkan baterai dengan arus yang besar, karena elko dalam inverter ini belum terisi, maka terjadi percikan api atau lonjakan arus yang besar pada baterai. Jika kita menggunakan LiFo 4, maka baterai tersebut akan proteksi bagian BMS-nya, jadi baterai akan off. Untuk menghindari arus lonjakan besar ketika kita menyambungkan baterai, maka kita tambahkan fungsi soft start. Hubungkan kabel ke baterai, kemudian MCB soft start diaktifkan. Tunggu beberapa saat hingga elko ini terisi sekitar 5 detik. Kemudian MCB utama dihidupkan. Setelah itu MCB soft start sudah tidak terfungsi karena sudah digantikan oleh MCB utama baterai. Kita bisa turunkan aja. Untuk instalasinya, baterai ada di sebelah kanan, kabel besar minus dan positif. Kemudian outnya di sini untuk menuju ke instalasi rumah, output dari inverter ini. Ini sistem inverter tanpa ATS, namun bisa berfungsi dual mode. Trafo bisa kita set di 48 volt baterai dan 24 volt. Saat ini 24 volt, maka kabel trafo di paralel. Ketika kita menggunakan baterai 48 volt untuk mendapatkan daya yang lebih besar, maka kabel trafo ini bisa di seri. Paralelnya ini dilepas, ini gabungkan ke sini ya. Kemudian dua ini masuk ke sini. Nanti untuk pemasangan 48 volt bisa hubungi ke nomor yang bisa membantu admin, bisa membantu nomor admin. Hubungi saja ke nomor tersebut, nanti kita akan pandu untuk pengubahan 24 ke 8 volt. Juga kita bisa mengatur setelah kita rubah ke 48. Kita juga mengatur trim pot untuk batasan bawah dan batasan atas. Karena sebelumnya 24 volt sudah diset pada baterai 24 volt, cut-nya berapa dan on-nya berapa, maka saat 48 volt kita harus mengulang settingan ini ke baterai yang kita gunakan. Trim pot-nya, trim pot underbath dan overbath. Trafonya 5000 VA. Kita langsung ke uji daya. Langsung kita uji daya, kita pantau di wattmeter ini. Mode 24 volt. Oke, beban dimasukkan, nanti watt di sini akan naik angkanya. Saat ini load sudah masuk
100, 300, 500 watt, 800, 900, 700, 970 watt, naik lagi sampai maksimal. Beban dihubungkan lagi terus 2300, mendekati maksimum, masukkan lagi, akan proteksi setelah ini. Ya, terus hubungkan 2300 watt, naikkan lagi langsung 2400, naik 2600. Oke. Pada daya 2600 inverter ini protect sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pengujian daya sudah pada beban maksimum, kemudian inverter proteksi dan akan menyala kembali beberapa saat kemudian. Kemudian ini gelombangnya tadi kita lihat di sini. Untuk gelombang output inverter kita uji lagi, kita perhatikan gelombangnya apakah tetap bagus pada daya yang besar. Masuk di beban, hubungkan lagi 500 watt, gelombang masih bagus. 900 watt, gelombang bagus, masih tetap sama, tegangan stabil 226. Naik lagi sampai maksimum tadi 1800, 2000, gelombang bagus, oke. 2500, naik lagi terus 2500, tegangan baterai sudah mencapai 20. Baterai sudah mencapai 20 volt, cut. Kita menggunakan baterai VRLA 24 volt. Saat beban maksimum baterai kami sudah low, maka inverter juga akan proteksi. Inverter juga akan proteksi karena dayanya berlebih. Jadi aman, tidak terjadi over watt yang dapat merusak inverter. Inverter sudah auto cut, sudah current limit dan auto proteksi. Jadi aman digunakan di rumah. Mantap. Oke, mungkin itu dulu kami review inverter ini. Jika ada pertanyaan atau konsultasi seputar pemasangan, troubleshooting, atau ingin menambahkan sesuatu, maka bisa hubungi ke nomor admin di YouTube kami, Omah Panel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam Aspro Jogja.